Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1406 sampai bab 1410. Kemudian Black Tiger mengikuti Black Phoenix dan meninggalkan villa. Kelompok itu bertindak hati-hati, terutama di level Dark Phoenix. Jalan yang ingin dia ambil telah ditentukan sebelumnya. Pastikan tidak ada bahaya atau pelacakan sebelum berangkat. Tapi Ye Junlin selalu mengikuti secara diam-diam. Segera setelah itu, mereka tiba di kawasan kelas atas di ibu kota. Sebagian besar pengusaha kaya luar negeri tinggal di sini, tetapi hanya sedikit orang yang datang ke sini. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa datang ke daerah tempat tinggal para pengusaha kaya ini, jadi ini sangat rahasia bagi para Avengers. Dark Phoenix dan yang lainnya memasuki sebuah villa, lalu menunggu kedatangan utusan Pangeran William. Ye Junlin dan Bai Tianwang juga menyelinap ke dalam villa. Wakil pemimpin, Daxia menderita kerugian besar kali ini. Bukan hanya soal kehilangan ramuannya, selama ramuan itu didapat, orang-orang Pangeran William bisa menganalisa ramuannya. Ramuan ini tidak lagi unik untuk Daxia. Tidak hanya itu, tapi karena Ye Junlin, reputasi Daxia telah rusak parah, menyegarkan sekali. Heihu tertawa, Black Phoenix mengangguk. Bagi kami yang berdosa di Daxia, semakin sengsara Daxia, semakin bahagia kami, mata. Black Tiger dan yang lainnya meledak dengan pancaran kebencian yang dingin. Iya benar, semua orang di Avengers kita adalah pendosa Daxia, terutama kita yang dibebani dengan dosa keji. Daxia lah yang menghancurkan kita menjadi orang berdosa dan tidak pernah bisa mengangkat kepala kita seharusnya memilikinya. Menjalani kehidupan yang makmur dan sejahtera, tetapi Daxia telah merugikan kita. Kami telah bersumpah sejak lama bahwa kami akan melawan Daxia sampai akhir dalam hidup ini. Kecuali kami mati, Daxia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Macan hitam itu seperti orang gila, memamerkan gigi mereka dan mengeluarkan suara kebencian. Ye Junlin dalam kegelapan akhirnya mengerti siapa Avengers itu. Menurut mereka, orang-orang ini semua adalah pendosa Daxia. Masing-masing adalah penjahat dengan kejahatan keji. Diperkirakan dia adalah orang yang sangat besar sebelumnya dan seharusnya menjalani kehidupan mewah. Hanya karena mereka dikutuk sebagai orang berdosa oleh Daxia, segalanya diambil dari mereka. Orang-orang ini mengumpulkan kebencian, dan kebencian mereka terhadap Daxia menjadi semakin dalam. Mereka berkumpul untuk membentuk Avengers. Selama bertahun-tahun, mereka mengincar Daxia. Itu benar, kebencian yang luar biasa. Di mata mereka, mereka sangat membenci Daxia. Mereka hanya mengira Daxia telah merampas segalanya dan mengutuk mereka sebagai orang berdosa. Salahkan saja orang lain, tapi saya tidak mau memikirkan kenapa Daxia melakukan ini. Bukan berarti mereka sendiri telah melakukan berbagai kejahatan. Misalnya membunuh orang dan menjual barang, seperti genosida dan makar. Bajingan ini hanya akan menyalahkan orang lain dan tidak mencari alasannya dalam diri mereka sendiri. Menurut mereka, tidak ada yang salah sama sekali. Bahkan dalam kebencian ini, tanah yang akan melahirkan dan membesarkan mereka bisa berkhianat. Bahkan lebih mampu membunuh rekan senegaranya secara brutal. Mereka hanyalah sekelompok bajingan, sampah. Ye Junlin mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan niat membunuh yang haus darah terpancar di matanya. Dia sangat ingin segera mengambil tindakan, namun tetap fokus pada situasi keseluruhan. Kali ini panennya sangat besar. Setidaknya aku tahu siapa mereka. Selanjutnya, mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelidiki orang-orang ini secara menyeluruh. Lihat saja para tahanan yang telah melakukan kejahatan keji di Daxia selama 100 tahun terakhir.
dan Anda pasti dapat menemukannya satu persatu. Meski wajah di balik topengnya sudah rusak, mereka masih bisa mengatasinya. Iya, pemimpin akan merencanakan sesuatu yang selanjutnya akan mengejutkan seluruh dunia. Saya menantikannya. Mata Dark Phoenix penuh antisipasi dan kegilaan. Black Tiger dan lainnya juga menjadi tertarik. Benarkah? Semua orang bertanya. Tentu saja, kalau tidak, pemimpinnya tidak akan pergi ke Pulau Timur secara langsung. Dia pergi ke Pulau Timur hanya untuk merencanakan kejadian ini. Nada bicara Black Phoenix penuh kebanggaan. Ini menunjukkan keyakinannya terhadap masalah ini. Seberapa besar sebenarnya? Mata macan hitam terasa panas. Black Phoenix tersenyum. Jika ini terjadi, itu akan cukup untuk merusak vitalitas Daxia. Dan itu akan menghancurkan kepercayaan diri masyarakat Daxia, His, Black Tiger dan yang lainnya. Tersentak, mereka tahu bahwa pemimpinnya merencanakan ini, dan ini jelas merupakan peristiwa besar. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar. Omong-omong, aku harus berterima kasih kepada 4 klan besar. Mereka merobek perjanjian dan membiarkan semua kekuatan tersembunyi keluar. Jadi kita punya kesempatan seperti itu. Black Phoenix mengangkat sudut mulutnya. Ya, sekarang situasinya menguntungkan kita. Black Tiger juga tertawa. Dalam kegelapan, Ye Junlin mengepalkan tinjunya. Matanya berkedip dingin. Orang-orang ini sungguh gila, kali ini mereka menjadi besar. Mendengarkan rencana mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi Daxia. Untungnya, Ye Junlin merancang permainan seperti itu. Mereka ada di dalam, kalau tidak, mustahil mengetahui rencana seperti itu. Meski saya tidak tahu persis apa itu, setidaknya saya bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Apa rencana spesifiknya? Tanya Black Tiger. Hah, ini rahasia? Kamu ingin tahu? Black Phoenix tiba-tiba meninggikan suaranya, dan Black Tiger terlalu takut untuk berbicara. Melihat ini, Ye Junlin semakin memahami betapa menakutkannya organisasi ini. Sistemnya terlalu ketat, kalian pasti tahu kalau Black Tiger juga memakai topeng hitam, tapi masih belum tahu rencana besarnya. Segera setelah itu, utusan Pangeran William dari Kerajaan Elang Perang tiba. "Ya," kata Pangeran William, "kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan memenuhi apa yang dia janjikan padamu, 13 pulau itu milikmu selamanya. Kamu benar-benar dapat meninggalkan Daxia dan membentuk wilayahmu sendiri." Utusan itu tersenyum, "Jalan. Terima kasih Pangeran William." Dark Phoenix dan yang lainnya bersemangat. Setelah utusan itu mengambil ramuan itu, dia memeriksanya beberapa kali dan berkata, "Pangeran William tahu bahwa Anda merencanakan acara besar berikutnya. Jika Anda memerlukan sesuatu, Pangeran William akan mendukung Anda sepenuhnya. William, kita punya. Ini jika semuanya berjalan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi negeri Elang Perang dan Pangeran William." "Baiklah, selamat bekerja sama." Kemudian, utusan Pangeran William pergi. Ye Junlin mengirim seseorang untuk mengikutinya dan merekam semua transaksi dan percakapan mereka tadi. Ini buktinya, jika dia ingin menyerang orang tertentu di Kerajaan Elang Perang di masa depan, inilah alasannya. Sekarang dia telah mengirim orang untuk mengikuti utusan Pangeran William, hanya untuk menggali semua orang di Kerajaan Elang Perang satu persatu. Ye Junlin percaya bahwa kelompok orang ini adalah orang yang sama yang membunuh saudaranya saat itu. Dia sangat ingin melakukannya sekarang, tapi demi situasi keseluruhan, kami masih harus menanggungnya. Adapun Black Phoenix dan lainnya, Ye Junlin masih mengirimkan elit untuk mengikuti mereka. Dia ingin mengendalikan seluruh aliansi Avengers. Kita harus menemukannya satu persatu. Ye Junlin dan Beitian Wang kembali, dan dia harus bersiap dengan cepat untuk mencegah rencana mengejutkan Avengers. Akan sangat buruk jika sesuatu yang serius terjadi. Pada saat ini, Raja Beitian tiba-tiba mengajukan pertanyaan, "Tuan Istana, apakah ramuan itu diambil oleh rakyat Pangeran William?"
Ya, apakah ramuan itu asli? Raja Beitian tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun Raja Utara tidak memiliki nama atau nama keluarga, dia tidak memiliki keluarga atau teman, dan dia tidak ada dalam informasi apapun tentang Daxia. Tapi dia dari Daxia, selalu memikirkan Daxia. Ramuannya diambil, dan dia khawatir, dengan melakukan ini, bukankah resepnya akan bocor? Itu akan menjadi pukulan besar bagi Daxia, sungguh. Aku tidak tega membiarkan anak itu menjebak serigala. Dengan kemampuan mereka, jika ramuan itu palsu, mereka bisa mengetahuinya dengan cepat. Kata Ye Junlin, Raja Beitian menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Tiba-tiba Ye Junlin tersenyum, tentu saja saya tidak akan sebodoh itu memberikan obat asli dengan sia-sia penelitian. Dan pengembangan obat ini memakan waktu lama, dan butuh puluhan ribu percobaan sebelum berhasil. Masih banyak sisa, produk cacat dan produk gagal. Yang saya berikan kepada mereka adalah produk cacat yang relatif dekat. Mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali dalam waktu singkat. Pada saat mereka menganalisis bahan-bahannya dan menyimpulkan ramuan aslinya, itu adalah tahun monyet dan bulan. Setelah mendengar ini, Raja Beitian akhirnya mengerti. Ternyata saat Yan Longwei menyebutkan ramuan ini, setiap langkah ada dalam rencana Ye Junlin. Jadi dia sama sekali tidak takut memberikan ramuan itu kepada Pangeran William. Xiao Bei, segera beritahu Xiao Dong dan minta dia membawa orang ke Pulau Timur untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Biarkan Xiao Xi menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menyelidiki secara menyeluruh. Jika tidak berhasil, gunakan aku untuk berdiri berdampingan denganmu. Identitasmu akan memberimu semua izin. Perintah Ye Junlin, situasinya mendesak dan dia harus menggunakan semua kekuatan yang dia bisa. Selanjutnya ayo kembali ke Jiangbei, aku juga akan menggunakan klan Sishu. Kata Ye Junlin, ngomong-ngomong, minta Xiao Xi mengirimiku daftar semua orang di klan Sishu yang memiliki masalah. Sebelumnya, Ye Junlin meminta Kaisar Sishu untuk menyerahkan informasi seluruh anggota klan Sishu. Dia sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Dia harus memiliki resume yang jelas sebelum berani menggunakannya. Adapun permasalahan lainnya akan diusut tuntas satu persatu. Apalagi untuk mengetahui apakah mereka ada hubungannya dengan Avengers. Sekarang menyaring anggota tanpa masalah dan dia dapat menggunakannya. Saat ini, perang salib melawan Ye Junlin menjadi semakin serius, dan popularitas tidak menunjukkan tren penurunan. Avengers dan pasukan luar negeri masih mengobarkan api. Bahkan seluruh wilayah Jiangbei pun terlibat. Setelah Ye Junlin kembali, bahkan Tang Beidao pun sangat terkejut. Hall Master, apakah kamu kembali? Hanya dalam 1 hari, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah berada di sini, dan mereka hampir menghancurkan tempat itu. Tang Beidao juga sangat tertekan. Sebagai pemimpin tertinggi klan Sishu, dia adalah eksistensi seperti dewa, tetapi dia diintimidasi oleh orang-orang biasa satu demi satu. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Cepat bawa Kaisar Tang ke sini. Ye Junlin tidak lagi peduli dengan opini publik di luar. Sekarang aku hanya ingin menghentikan para Avengers gila ini. Lagi pula, aku tidak tahu rencana mereka. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kaisar Tang merasa tersanjung dan datang ke villa. Yang mulia, apa yang Anda ingin kami lakukan? Ye Junlin berkata langsung pada intinya, dengarkan pengaturan saya, tugas khusus dan alokasi anggota adalah. Dalam operasi ini, Ye Junlin menggunakan hampir semua kekuatan efektif dari seluruh klan Sishu. Hal ini mengejutkan Kaisar Subarat. Apa yang terjadi yang menyebabkan lebih dari 100.000 anggota klan Sishu melakukan mobilisasi? Cepat dan berikan tugas atas nama kepala keluargamu. Lebih cepat lebih baik. Desak Ye Junlin. Kaisar Subarat tidak berani mengabaikannya sejenak. Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Li,
dia memberikan tugas satu persatu untuk melaksanakan rencana Ye Junlin. Kaisar Subarat tiba-tiba membuat tindakan besar, yang membingungkan keluarga Li dan Zhao. Apa yang telah terjadi? Bahkan wanita tua dan biksu setinggi 2 kaki pun bingung. Nyonya tua, kudengar ini adalah operasi besar yang dilakukan klan Sishu. Wu Mulan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang lain juga memandangi wanita tua itu. Wanita tua itu menarik napas, ya, ini pertama kalinya saya melihat gerakan sebesar ini, belum pernah sebelumnya. Nyonya tua, apakah kita juga anggota klan Sishu sekarang? Semua orang terus bertanya, ya, ada apa? Kalau begitu kita juga harus berpartisipasi dalam tindakan klan Sishu, kan? Kenapa itu bukan urusan kita? Tanya Wu Mulan. Satu kalimat membuat Tang Yanran marah. Kamu ingin berpartisipasi dalam operasi ini? Tapi apa yang kamu tahu? Kemampuan apa yang kamu miliki? Berapa banyak ahli tingkat master yang ada di keluargamu? Berapa banyak ahli tingkat dewa yang ada? Ini. Menghadapi dengan pertanyaan Tang Yanran, keluarga Li dan Zhao semua orang tercengang. Iya, meskipun nama mereka melekat pada klan Sishu, apakah mereka memiliki kemampuan klan Sishu? Sama sekali tidak, tolong cari tahu posisimu nanti. Tang Yanran memperingatkan dengan tidak puas. Nona, kami tahu, kami berada di bawah klan Sishu, kami hanya berjanji untuk tidak menimbulkan masalah dan mempermalukan klan Sishu. Ya, ya. Sebenarnya kami hanyalah sekelompok anjing, dan kami tahu milik kami posisinya dengan sangat baik. Wu Mulan dan yang lainnya begitu rendah hati hingga mereka hampir berlutut di tanah. Mereka seperti anjing yang menjilati, dengan panik menjilat Tang Yanran. Dia bahkan mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Seperti Kaisar Subarat, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilat. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Sishu juga terbaring di tanah untuk menyukai Ye Junlin seperti ini. Kaisar Subarat mengatur segala sesuatu yang diatur oleh Ye Junlin. Dia berjalan keluar dan menghela napas lega. Wanita tua itu dan sekelompok besar orang bergegas maju untuk menyambutnya. Ada yang membawakan teh dan air, ada pula yang mengipasi diri. Ada yang memukul kakinya. Li Songkui bahkan terbaring di tanah untuk membersihkan sepatu Kaisar Subarat. Tuan Tang, sepatumu kotor, biarkan aku menyekanya. Menghadapi ini, Kaisar Subarat acuh tak acuh. Wanita tua itu bertanya, saudaraku, apa misimu? Mengapa kamu ingin menyembunyikannya dariku? Kaisar Sishu hendak mengatakannya, tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia segera mengangguk. Ya, masalah ini harus disimpan rahasia darimu juga. Tapi jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, status klan Sishu kita di Daxia akan dinaikkan ke level lain. Ini diakui oleh Daxia. Setelah Kaisar Sishu selesai berbicara, wanita tua itu sangat senang, berbahagialah, hal yang bagus, hal yang luar biasa. Keluarga Li lainnya menjadi semakin bersemangat setelah mendengar ini. Air pasang mengangkat semua perahu. Semakin tinggi status klan Sishu, masa depan mereka akan semakin cerah. Li Songkui menyemir sepatunya, Zhang Wentao, Zhao Junfei dan Li Mengyu memukuli kaki dan punggung mereka lebih keras. Tuan Tang bijaksana, kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, klan Sishu pasti akan berjaya selama ribuan tahun lagi. Saya bangga menjadi anggota klan Sishu. Wu Mulan dan Li Tianhao sangat perhatian. Li Ziran dan orang tuanya tidak cocok dengan orang-orang di depan mereka. Mereka, terutama Li Ziran, tidak bisa melakukan ini. Untungnya, nenek cukup mencintainya. Saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Li berlari dengan panik. Tidak, sesuatu yang buruk telah terjadi, saya melihat Ye Junlin sudah kembali. Teriak pengurus rumah tangga, namun ketika dia melihat Kaisar Subarat ada di sana, dia langsung berlutut ketakutan. Pengurus rumah tangga diatur oleh Li Tianhao untuk mengawasi Villa Ye Junlin setiap saat. Tapi kepala pelayan itu terlalu ceroboh,
keributan dan keributan membuat Kaisar Su Barat ketakutan. Semua orang di keluarga Li dan Zhao terlihat sangat jelek. Bukankah terlihat jelek bagi mereka jika mereka begitu bingung di depan Kaisar Su Barat? Semua orang gemetar ketakutan. Saya takut Kaisar Su Barat akan menyalahkannya. Tanpa diduga, Kaisar Su Barat bertanya, apakah ini pengkhianat Ye Junlin? Ada banyak keributan akhir-akhir ini. Kaisar Su Barat dan Tang Yanran sama-sama mengetahui hal itu. Iya, itu dia. Anak ini mengambil banyak ramuan, menyembunyikan sebagian dan memberikannya kepada orang lain, dan menjual seluruh Daxia. Aku malu mengenal Ye Junlin. Sampah semacam ini hanya bajingan. Kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Semua orang menertawakan Ye Junlin. Li Ziran sedang dalam mood yang buruk dan mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak, bukankah dia pergi ke luar negeri? Kenapa dia kembali lagi? Li Mengyu bertanya, iya, kenapa orang yang dia lari itu kembali lagi? Baru kemudian semua orang bereaksi. Li Songkui dan Zhang Wentao saling memandang dan berkata, tidak peduli apa alasannya dia kembali. Kita harus segera menangkapnya, lalu serahkan dia ke personel terkait. Pengkhianat seperti itu tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Ya, ambil saja. Anak ini tangkap dia. Dengan cara ini dia dapat dikreditkan ke klan Sishu. Pengkhianat telah ditangkap. Dia telah memberikan obat mahal kepada orang luar. Semua orang berteriak serempak. Li Ziran bahkan tidak punya kesempatan untuk menyela. Begitu Ye Junlin ditangkap, ia akan berada dalam bahaya. Sekalipun dia bukan pengkhianat, menurut sikap kelompok orang ini, dia harus dicap sebagai pengkhianat. Setelah diingatkan oleh keluarga Li dan Zhao, mata Kaisar Sisu berbinar. Tang Yanran mengingatkan dari samping, kakek, ini ide bagus. Ye Junlin adalah pengkhianat, dan semua orang akan membunuhnya. Banyak orang mencarinya. Jika kita menangkapnya dan memberikannya langsung kepada pangeran, pujiannya akan besar. Jadilah itu milik kita. Dalam sekejap, Kaisar Sisu menjadi bersemangat. Cepat, kirim seseorang untuk menangkap Ye Junlin secepatnya. Saya harus mendedikasikan dia kepada Raja Yizi Bingjian. Kaisar Su Barat berkata dengan penuh semangat. Saat aku melihat mata terkejut semua orang, Kaisar Su Barat tahu bahwa dia terlalu bersemangat dan melakukan kesalahan. Kak, Raja berdampingan, apakah kamu juga mengenalnya? Tanya wanita tua itu segera. Kakek bukan sekedar kenalan, tapi tindakan klan Sishu barusan diatur oleh Raja Satu Kata. Bisa dibilang di belakang klan Sishu berdiri Raja Satu Kata, kata Tang Yanran. Kaisar Su Barat juga mengangguk. Itu benar, tindakan barusan diatur oleh Raja berdampingan. Satu hal, ini rahasia. Tidak ada yang boleh memberitahunya. Kalau tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang mengangguk kepala. Keluarga Li dan Zhao menjadi semakin bersemangat. Bergabung dengan klan Sishu sungguh suatu kejutan. Sekarang masih ada raja berdampingan yang mendukungnya. Saya tidak tahu ketinggian apa yang akan dicapainya di masa depan. Hebat, ada begitu banyak peristiwa bahagia. Wanita tua itu juga sangat bersemangat. Hei, jika Raja Yizi Jingjian tidak memiliki istri dan anak, aku akan berjanji pada Yanran kepadanya. Kaisar Su Barat sangat tertekan ketika menyebutkan masalah ini. Kudengar Raja Yizi Bingjian baru berusia 20-an dan belum menikah. Semua orang berkata satu demi satu. Dia memilikinya, kamu hanya tidak mengetahuinya. Berhenti membicarakan hal ini. Cepat tangkap Ye Junlin untukku. Kaisar Su Barat juga secara khusus mengirim 6 pelayan dan Li Songkui bersambung.